Halo guys, hari ini tuh spesial banget karena gua mau kasih tahu kalian salah satu cara buat upgrade audio video kalian, audio dari video kalian gitu ya, biar suaranya itu lebih bagus lagi. Khususnya kayak di video-video Inside Cam. Pasti udah nggak sabar banget ya pada pengen tahu gimana sih caranya bang. Oke, langsung aja gue kasih tahu ya. Kalian nggak perlu ngedit ini itu, jadi kalian tinggal beli aja yang namanya HolyLens Lark 150 ini. Nah, buat yang belum tahu ini tuh apa, nah HolyLens Lark 150 ini adalah wireless microphone, artinya dia punya receiver dan juga transmitter. Dan sebenarnya banyak sih jenis mikrofon yang semacam ini ya, tapi untuk khusus dari HolyLens Lark 150 ini ada yang bisa dibilang cukup beda dan cukup unik. Nanti kalian tahu lah. BTW yang gue punya ini adalah yang solo ya, artinya cuma buat satu orang aja, karena kalian juga bisa beli yang misalnya ada yang duo ataupun cuma beli mikrofonnya aja. Nah, khusus yang mikrofonnya aja atau yang single aja ini biasanya kalau kalian udah beli yang solo duluan terus pengen nambah lagi, kalian bisa beli yang single atau mikrofonnya aja. Nah, untuk yang duo pastinya untuk 2 orang ya. Nah, untuk nama HolyLens sendiri sebenarnya di Indonesia itu bukan brand yang baru ya. Dia udah lama mengeluarkan beberapa jenis produknya gitu ya. Kayak salah satunya yang gue punya yaitu transmitter video, transmission video. Nah, itu mereknya Mars 400S. Oke, kalau gitu langsung aja mendingan kita bahas barangnya yuk. Nah, gue bilang mikrofonnya ini beda dari yang lain atau cukup unik karena kenapa? Karena dia punya charging case. Nah, charging case ini sistemnya itu mirip kayak TWS alias bisa ngecas di dalamnya. Jadi kalau kalian taruh transmitter dan receivernya ke dalam charging case-nya ini, dia akan otomatis ngecas ya. Jadi kalau mau ngecas langsung ke casingnya ini pakai Type-C. Casingnya ini kalau dilihat dia bisa muat 2 mikrofon ya, tapi karena punya gua solo jadinya cuma dapat 1 aja. Selain itu bagian depannya juga ada lampu indikator ketika lagi ngecas, jadi ketahuan udah penuh atau belum ya. Nah, kita lihat dari transmitternya aja dulu ya, atau mikrofonnya. Bentuknya ini menurut gua untuk sekarang ya cukup biasa lah ya, kotak kayak gini. Dan ada penjepitnya juga buat di baju. Dan ini ukurannya juga nggak terlalu gede ya. Bagian atasnya ini ada mikrofonnya dan juga jack audio input 3,5 mm. Nah, ini nantinya juga bisa kalian pakein lav mic kayak gue ini nih. Nah, gue lebih suka pakai lav mic ini ketika menggunakan mikrofonnya langsung ya, karena ketika gue pakai mikrofonnya langsung ya dia agak cukup besar ya dilihatnya. Jadi menurut gue itu kurang nyaman aja sih. Apalagi ketika bajunya cukup lemes ya gitu ya, jadi agak ngample-ngample lah. Tapi itu kan selera ya. Ada 2 lampu indikator juga, yang satu buat power indikator dan yang satu lagi ini buat link indikatornya. Misalnya udah connect atau belum, atau misalnya ke mute kita bisa tahu. Tombol mute-nya sendiri letaknya di samping dan di bawahnya ini ada konektornya buat ke charging case-nya tadi. Oke, lanjut ke receivernya nih. Nah, receivernya ini nantinya yang akan dipasang ke hot shoe kamera menggunakan kabel ini. Dan ini walaupun ukurannya agak besar dari mic-nya tadi, tapi bobotnya nggak berat loh. Walaupun kelihatannya kayak berat kan ya. Di bagian atasnya kita bisa lihat ada layar sebagai indikator buat memantau baterai, terus juga diagram audio levelnya. Yang uniknya di sini dia ada volume knobnya juga nih. Dan ini ada 2 ya, tapi kalau kalian pakai mic-nya 1 doang ya nyalanya 1 doang. Kalian bisa ngecilin atau gedein keluaran suara dari mikrofonnya dari sini. Atau kalau mau di mute juga bisa, tinggal tekan aja. Ada lampu indikatornya juga, terus ada clip beltnya juga, tapi ini bukan buat di baju, melainkan di hot shoe ya. Di samping kiri ada jack audio 3,5 mm buat disambungin ke kamera, dan di sebelahnya ada tombol power. Sebenarnya kalau kalian langsung masukin ke case-nya sih bisa langsung mati ya. Terus juga di sini bisa colok headphone juga, dan terakhir di bawahnya tentu ada konektornya juga. Nah, untuk kemampuan mikrofonnya sendiri itu bisa sampai jarak 100 meter dengan sinyal yang stabil ya, dan latensinya itu kurang dari 5 milisecond. Wow. Jadi kalau kalian misalnya liputan terus butuh
apa ya, reporternya itu cukup jauh dan menggunakan lensa tele. Nah, yang penting nggak lebih dari 100 meter itu suara. Dan sejauh ini sih pas gue coba nggak ada gangguan sama sekali ya, alias mulus-mulus aja gitu. Dipakainya juga cukup gampang, tinggal keluarin, tinggal colok-colokin kabelnya, ya udah tinggal pakai aja gitu ya, nggak perlu setting ini itu gitulah. Jadi buat kalian yang pemula pun juga cukup gampang gitu pakainya. Nah, untuk daya tahan baterainya sendiri, untuk transmitternya sendiri itu bisa tahan sampai 4 jam kurang lebih, dan juga receivernya itu bisa tahan sampai 7 jam. Ya lumayan cukup awet lah. Oke, kali ini gue lagi ngetes HolyLens Lark 150 wireless microphone, dan ini gue pakai langsung ya. Mikrofonnya nggak pakai lav mic-nya. Jadi kelihatan emang cukup besar ya, tapi karena baju gue hitam jadi nggak terlalu kelihatan. Nih. Dan ini kondisinya ada angin-angin sedikit, tapi nggak terlalu kedengeran lah. Masih cukup oke. Jadi kalau mau buat ngevlog juga lumayan bagus. Oke, menurut gua kalau kalian sekarang lagi berpikir nih buat ngupgrade audio kalian, apalagi kalian seorang konten kreator gitu ya, yang membutuhkan kualitas audio dan juga video yang cukup baik biar diterima penontonnya juga cukup enak gitu ya, cukup jelas. Menurut gua wajib banget kalian beli atau punya yang namanya HolyLens Lark 150 ini. Jadi ya hitung-hitung investasi lah.